Seorang pria berlari antusias menuju rumahnya yang ia tinggal selama serangan Israel di kawasan Gaza Utara. Betapa takjubnya pria ini melihat rumahnya berdiri kokoh hingga akhirnya ia bersujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pria ini, ribuan warga Palestina mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Pasca informasi gencatan senjata digaungkan dan tentara Israel ditarik mundur, puluhan ribu warga Gaza kembali ke kampung halaman. Yes, but the happiness is missing. Jurnalis Palestina bernama Saleh Al-Jafarawi meninggal dalam bentrokan di kota Gaza. Saleh tewas beberapa hari setelah Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Korban yang masih berusia 28 tahun ini ditembak saat meliputi bentrokan di kawasan Sabra di kota Gaza. Video akan wasiat Saleh pun viral. Warga dan rekan-rekan jurnalis mengetahui Saleh tewas. مع المقاومة دائما ما تسيب المقاومة لحالها لأنه عزتنا في المقاومة وكرامتنا في المقاومة وحريتنا في المقاومة وإذا إحنا بدنا نسيب المقاومة فما حد حيقف معها فاوعوا تسيبوها وضلكم اعملوا عني عمل خير اعملوا عني عمل خير مثلا حط لك انت حله كبير مثلا عامل لك سقيا عمل لك يا شيخ بدل ما انت قاعد. Media lokal dan pemerintah setempat melansir bahwa Saleh menjadi sasaran dan dibunuh oleh geng-geng bersenjata yang didukung oleh Israel. Saleh diketahui merupakan jurnalis perang yang meliput kerusakan parah di lingkungan Sabra menyusul penarikan pasukan Israel. Bangunan lama SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopamikma, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. 7 orang bersenjata api membakar bangunan lama SMP Negeri Kiwirok. Aparat gabungan TNI Polri segera melakukan respon cepat untuk mengamankan lokasi. Sesaat setelah personil tiba di ujung Bandara Kiwirok, terdengar 1 kali letusan tembakan dari arah lokasi pembakaran. Kontak tembak pun terjadi antara aparat keamanan dan KKB. Tim gabungan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata tersebut ke arah kampung Kotobib. Setelah memastikan keamanan, tim gabungan TNI Polri menyambangi pengungsian di Balai Desa Polo Bakon untuk memberikan imbauan keamanan. Penyerangan terhadap sekolah adalah bukti kekejaman kelompok kriminal bersenjata yang menyasar ke fasilitas pendidikan anak-anak di Papua. Satgas Operasi Damai Kartens akan terus menjaga keamanan dan harapan di tanah Papua. Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI kini terus memantau pergerakan kelompok bersenjata di wilayah perbatasan Kiwirok dan memperketat jalur keluar masuk distrik untuk mencegah aksi lanjutan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari sebuah bengkel truk dan alat berat yang ada di Jalan Arteri Porong Sidoarjo. Sejumlah pekerja berusaha menyelamatkan diri dan berkumpul di depan pos keamanan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada sistem kelistrikan salah satu truk yang mogok, sehingga sebuah truk dan sejumlah peralatan di dalam bengkel terbakar. Ledakan pun terdengar dari dalam bengkel akibat terbakarnya ban truk dan sejumlah tabung gas untuk las besi yang ada di dalam bangunan bengkel. Lantaran kondisi dalam bengkel yang penuh asap hitam membuat petugas kesulitan mengevakuasi barang di dalamnya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian akibat kebakaran
ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran bengkel truk dan alat berat kini ditangani tim Reskrim Polsek Porong. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Bareskrim Polri melakukan asistensi terhadap kasus meninggalnya anak di bawah umur di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Anak 14 tahun berinisial RTA ini diketahui merupakan terapis Delta Spa. Penyidikan kasus kematian RTA hingga kini masih dilakukan tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil autopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab kematiannya. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menyatakan tim penyidik juga masih mendalami mengenai perekrutan korban yang masih di bawah umur sebagai terapis Delta Spa. Ia mengungkap dalam penyidikan ini didalami tindak pidana sebagaimana pasal perlindungan anak. Nicholas menjelaskan sejauh ini sudah ada 15 saksi dari pihak Delta Spa yang dilakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Mereka terdiri dari pihak manajemen spa, teman-teman terapis korban, hingga security tempat RTA bekerja. Nicholas menambahkan dalam kasus ini keterangan korban hendak lari dari tempat kerjanya baru dari pihak keluarga. Penyidik masih perlu mendalami dengan menelusuri sistem perekrutan untuk mengetahui apakah korban memang meninggal saat hendak melarikan diri dari pekerjaannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebuah video jenazah pasien wanita warga kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diduga malpraktik karena di perut jenazah tersebut dipenuhi kain kasa viral di media sosial. Pihak keluarga menuturkan almarhum meninggal dunia usai jalani operasi bisul, namun pihak keluarga yang diwakilkan kepala desa setempat menyebut rumah sakit mengklarifikasi bahwa kasa yang ada di perut jenazah sudah sesuai peraturan rumah sakit. Itu dijawab oleh rumah sakit, itu benar adanya kain kasa itu bukan lantaran bahasanya keteledoran. Itu ada sedasar emang SOP beliau sebagai ahli medis, berarti dokter. Dan gitu. Itu sementara itu, Pak, jawabannya. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan langsung menerjunkan tim ke rumah sakit untuk mencari kejelasan mengenai tudingan yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau lihat dari sisi dari di luar, kemungkinan itu tujuannya untuk dipasang itu supaya darah besar tidak muncul keluar di depth ya, ditahan sama kasa-kasa tadi. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Sementara jasad Mursiti telah dimakamkan pada Sabtu siang di tempat pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.